Apakah hukum membayar pajak yang diwajibkan oleh pemerintah? Allah mengatakan ismallah ta'ala wa in daraba dhahrak bain akhadama. Tunduklah dan taatlah kalaupun memukul punggungmu dan merampas harta. Nah, apakah setiap individu atau kelompok yang menceritakan pemerintah ini kejelekan mungkin bisa disebut khawarij? Ancaman-ancaman tadi terhadap khawarij dan sebagainya adalah agar kita berhati-hati dari pemikiran mereka dan agar mereka kembali kepada jalan yang lurus. Adapun untuk menyebutkan si fulan khawarij, masih ada sekian tahapan-tahapan. Tidak mesti orang yang mengucapkan kejelekan pemerintah kemudian langsung khawarij. Ada orang yang nggak ngerti hukum, ada yang awam, ada yang tidak tahu, ada yang lupa, ada yang keceplosan, ada sekian banyak bentuk. Nah, ada pula yang berpendapat kalau menceritakan kesalahannya boleh. Yang tidak boleh itu kalau memberontak. Dengan alasan beberapa sahabat yang ketika seorang penguasa di Bani Umayyah berdiri di mimbar dalam keadaan pakaiannya tipis, kemudian tegur oleh seorang sahabat, ittaqillah, apakah kamu keluar dengan pakaian fasik, tipis melayang tembus pandang. Ini dijadikan alasan oleh beberapa ulama, sehingga harus lihat, walaupun kita tidak menganggap itu pendapat yang wajib, tetapi barangkali orang ini orang yang seperti itu, sehingga tidak memberontak pemerintah, tidak memanasi rakyat, tidak. Tetapi dia menyebutkan di mimbar, semestinya para penguasa bertobat kepada Allah dan berbuat seperti itu. Itu bukan khawarij. Nah, tetapi kalau memang dia tujuannya adalah memanas-manasi rakyat untuk melawan penguasa, itu termasuk. Itu pun kalau terbukti bahwa orang itu bukan karena tidak tahu, bukan karena tidak ngerti. Sehingga masih ada tahapan-tahapan. Allah Ta'ala a'lam. Apakah suri berakidah dan bermanhaj salaf? Bermanhaj suri. Manhajnya Muhammad Surur yang tinggal di London sana, di Birmingham, yang membela khawarij. Nah, masa kalian pura-pura tidak tahu atau tidak tahu beneran? Aman Abdurrahman itu siapa? Kalau bukan mereka dari kalangan mereka Hizbiyin, Sururiyin, dari As-Safa, yang kemudian pura-pura keluar dari As-Safa dan seterusnya. Jangan pura-pura dia tahu. Kura-kura dalam perahu. Nah, tahu Aman Abdurrahman? Dia menerjemahkan buku yang berjudul Kafirnya Daulah Saudiyah. Ditulis oleh seorang yang Muhammad Sururnya aja menganggap dia ekstrim. Berarti lebih keras daripada Muhammad Surur. Itu diterjemahkannya oleh beliau. Nama Abdurrahman Al-Hizbi Al-Khariji. Siapakah dedengkot tokoh khawarij di Indonesia, baik yang sudah meninggal maupun yang sudah khawarij, yang sudah hidup? Setiap hari diberitakan di koran dan di radio. Ya kalau ada cerita teroris, ya itu khawarij. Nah, kalau itu kan versi pemerintah, enggak, itu versi kita juga. Nah, siapa yang nggak kenal Abu Bakar Bashir? Nah, yang ceritanya itu terus. Nah, setiap misi dimanapun itu yang dibahas, nggak lain. Siapa yang nggak kenal Khalil Ma'mun dan sekutunya? Apalagi yang sudah mati. Tolong tulisin yang kecil, kacamata saya ketinggalan. Sama saja bertanya. Mohon disebutkan dan dijelaskan kelompok atau firqah yang ada di negeri kita ini yang beraliran khawarij. Banyak banget.
Baik, yang ru'usuhum yang sudah disebut tadi. JI, Jamaah Islamiyah, IJ, bukan IJ, Jamus, Jamaah Muslimin, LDII, dan pecahan-pecahannya. Karena pecahan-pecahannya sekarang bernama-nama dengan nama-nama yang saya nggak kenal lagi. Ada KW9, ada tahu KW9? Bukan kualitas 9, kualitas 2 juga jelek apa kualitas 9. KW9 itu komando wilayah 9. Ada komando wilayah sekian, komando wilayah sekian. Itu hanya pecah sendiri. Nah, sudah lupa sudah. Apakah perbedaan Khawarij dengan Sururi? Kalau Khawarij, yang sudah diterangkan tadi panjang lebar, adapun Sururi itu dia mengayomi semua kelompok maunya. Sehingga Khawarij bersama kita, Sufi pun bersama kita, siapa lagi bersama kita, kita bikin satu jamaah besar yang mengayomi semua jamaah-jamaah kecil. Itu maunya. Ini seperti partai lah. Partai itu kan kalau ingin besar harus koalisi. Nah, dia berpikiran ingin berkoalisi dengan semua kelompok. Maka mulailah muncul istilah-istilah. Kita ambil akidahnya dari sana. Kita ambil semangat jihadnya dari kelompok takfir wal hijrah. Kita ambil semangat dakwahnya dari Jamaah Tabligh. Kita ambil akhlak dari mereka Jamaah Tabligh dan kaum sufi. Dan kita ambil rapinya organisasi dari Ikhwanul Muslimin. Dan kita sehingga merekanya senang semua. Kemudian disatukan. Kemudian demonstrasi. Iya kan? Ujung-ujungnya apa sih kalau sudah banyak jumlahnya? Demonstrasi. Kemudian mengatakan kita bersatu, tak bisa dikalahkan. Kemudian lakukan jihad ikut-ikutan. Nah, goblok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita bersatu tak bisa dikalahkan. Kalau bersatunya dalam artian tidak amar ma'ruf nahi munkar itu namanya bukan tidak bisa dikalahkan, sudah kalah. Bukan tidak bisa dikalahkan. Saya punya CD musik dulu, anak pernah mempunyai, kemudian diapakan CD tersebut. Kalau CD seperti kaset ya, nggak bisa ditumpuk ya, jadi dibuang aja, dipatah-patahin selesai. Nah, kalau kaset dulu ditumpuk aja, tumpuk untuk kajian-kajian. Kalau kaset musik zaman jahiliyah. Siapa Halewo Ma'mun itu? Kalau nggak kenal nggak perlu kenal. Selamat kamu nggak kenal. Kalau intinya yang tadi mengkafirkan kalian, Salafiyin, mengkafirkan Ustaz Luqman, mengkafirkan siapa lagi? Dan dia menantang perang. Nah, itu Halewo Ma'mun. Khawarij anjing-anjing neraka, apakah kekal mereka dalam neraka sebagaimana orang kafir? Belum tentu. Belum tentu. Karena ketika Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij, maka pasukannya kaum muslimin mengatakan mereka kufar. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak. La minal kufri baru. Tidak. Justru dari kekafiran mereka lari. Mereka itu sampai ekstrim seperti itu, lari dari apa? Dari kekafiran. Karena lari dari kekafiran sampai ekstrim melampaui batas. Sehingga mereka cukup dikatakan ahli bid'ah, ahli dalal, ahli ahwa. Nah, dan apa yang digambarkan dalam hadis-hadis tadi berupa wa'id, dan sudah sering saya sampaikan dalam akidah, prinsip-prinsip ahli sunnah, bahwa ancaman-ancaman dalam Quran,
Ancaman-ancaman dalam hadis jangan kamu simpulkan dengan letterlock. Maksudnya bukan langsung diterapkan. Barang siapa yang membunuh orang mukmin maka dia kekal dalam neraka. Berarti pembunuh ini kafir karena kekal dalam neraka. Hati-hati. Yang namanya ancaman bisa terjadi, bisa pula tidak. Iya kan? Beda dengan janji. Kalau janji Allah pasti terjadi. Kalau Allah menjanjikan, pasti Allah tunaikan. Karena Allah la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan menyelesaikan janji. Tapi kalau Allah mengancam, man yaqtul mu'minan fajazaohu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, maka tempatnya adalah jahannam. Harus ditepati atau mungkin diampuni? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ancaman. Kalau Allah mengadabnya kekal dalam neraka, itu janji apa itu adalah sudah diberitakan oleh Allah, sudah diancamkan oleh Allah. Kalau Allah maafkan, Allah Ghafurur Rahim. Karena itu bukan syirik. Allah menyatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan mengampuni yang selain itu jika Allah kehendaki. Berarti selain syirik mungkin diampuni. Sehingga ancaman tadi agar kita takut, agar mereka takut. Itu harus. Bukan berarti kemudian diputuskan mereka kekal dalam neraka, belum tentu. Nah, yang jelas kalau kamu melihat tanda-tanda pemikiran-pemikiran yang seperti pemikiran Khawarij, dinasihati, diperingatkan, semakin keras, sampai kemudian diancam. Kalau memang mereka adalah orang yang tidak tahu, akan berubah. Jazakallahu khair, akan menyatakan dia. Bagaimana keadaan Syekh Ali Hasan Al-Halabi? Dia memiliki pemikiran-pemikiran seperti, saya tidak mengatakan sama, tapi mirip dengan Sururi. Kata-katanya banyak kata-kata yang bersayap yang mengarah ke sana, sehingga sudah dibantah oleh beberapa ulama dalam sekian makalah. Saya ada di rumah. Nah, tapi saya pikir belum waktunya untuk disampaikan. Nah, globalnya saja dulu bahwa beliau sedang dibantah, sedang dikritik dalam masalah pemikiran-pemikiran sururiyahnya itu. Di antaranya Syekh Bazmul yang membantah. Apakah hadis menyebutkan, ada hadis yang menyebutkan pahala yang besar bagi pembunuh Khawarij nanti di akhirat, dan Indonesia berhadiah uang miliaran? Bolehkah seorang Al-Sunnah membunuhnya? Apa iya? Apa iya dikasih hadiah miliaran? Nah kalau kemudian kamu bunuh ternyata salah, gimana? Maaf, salah. Nyawa seorang muslim itu nilainya lebih dari kemuliaan Ka'bah. Nah, Rasulullah SAW memperingatkan, la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali kepada kekufuran, kalian membunuh sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Sebutkan, jangan kembali kepada zaman kufur dulu, zaman jahiliyah, saling membunuh dan sebagainya. Sehingga hati-hati dalam masalah darah, hati-hati. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan dalam khutbah yang sama tadi, menyatakan inna dima'akum wa amwalakum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya darah kalian haram
Suci harus dijaga seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Sucinya Makkah, sucinya negeri haram, seperti sucinya bulan haram, bulan Dzulhijjah, dan seperti sucinya hari Arafah. Bayangkan, darah kalian darah muslim. Sehingga jangan sembarangan masalah darah muslim. Bagaimana hukum daftarkan diri sebagai Al-Gojo untuk membunuh Khawarij? Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya untuk dapat duit miliaran, hanya dapat dunia, nggak dapat apa-apa. Bagaimana dengan kelompok HTI sejenis? Hizbut Tahrir itu artinya Partai Kemerdekaan. Partai Kemerdekaan Indonesia. Ya kan singkatannya apa HTI? Hizbut Tahrir, I-nya apa? Indonesia. Nah, kelompok kemerdekaan Indonesia berarti dia bercita-cita untuk memerdekakan diri nantinya. Yang dimaksud Ustadz Khawarij yang di Aceh itu GAM, bukan orang Aceh pada umumnya. Oh ya tentunya kaum muslimin tetap kaum muslimin di Aceh ataupun dimanapun. Yang saya maksud adalah GAM. GAM itu yang mengatakan dengan jihad, Khawarij, tapi isinya Jawa loh kafir. Loh enaknya Jawa kafir. Kok gampang banget? Di hadis mana, di riwayat mana kalau Jawa berarti kafir? Nah. Jazakumullah khair. Apakah anggota DPR, MPR atau yang namanya pemimpin kalian? Yang namanya perintah adalah perintah resmi, bukan sembarang orang memerintahkan pada kamu dari anggota mereka kemudian kamu harus taat. Tidak. Itu pun bil ma'ruf, pada perkara yang baik. Kalau Sururi adalah tokoh Khawarij, lalu bagaimana kalau Sururi yang ada di negeri ini yang mereka juga berdakwah untuk mengingkari Khawarij? Sururi atau Muhammad Sururi Zainal Abidin Khawarij asalnya, tapi dia berpemikiran baru, dalam tanda petik bid'ah. Berpemikiran baru, bid'ah, yaitu bagaimana kalau kita bisa gabungkan semua kelompok ini, niscaya akan menjadi kelompok besar, kuat dan seterusnya. Makanya penulis yang menyatakan kafirnya negeri Saudi itu, yang diterjemahkan oleh Aman Abdurrahman, itu dikeluarkan oleh Muhammad Sururi dari kelompoknya. Kenapa? Karena terlalu keras, terlalu ekstrim, Khawarij begitu. Sedangkan Muhammad Sururi inginnya menggabungkan Khawarij dilunakkan dikit, kemudian Salafi dilunakkan dikit, kemudian yang Sufi dilunakkan dikit, kemudian yang lain lagi dilunakkan dikit, gabung jadi satu, aduk seperti adonan kue. Kemudian dikasih nama dengan kalimat Jamaah Islamiyah. Nah itunya yang diikuti oleh seluruh di Indonesia. Sehingga kamu lihat mereka bergabung bersama Ikhwan Muslimin, bergabung bersama ini, berjalan bersama siapa itu? Tokoh Hizbi, haji bersama-sama. Haji Jawas dengan siapa tokoh Hizbinya? Macam-macam lah, banyak orang. Itu salah satu bahkan inti pemikirannya Muhammad Sururi, menyatukan semua kelompok untuk bisa diakurkan. Kalau saja maksudnya menyatukan itu adalah mengingatkan mereka dari kebid'ahannya supaya kembali bersatu, maka itu benar. Tapi kalau menyatukan dengan cara menutup mata dari kesalahannya adalah anggap aja nggak salah. Itu yang bahaya. Itu bahaya besar. Saat ini tengah tersebar transkrip salinan dialog antara Ustaz Muhammad As-Salaf dengan Abu Haidar terkait dengan tahdir kepada Sofwa. Sudah bertahun-tahun dan sekarang sudah berubah jauh keadaannya. Sudah mansuh, sudah
beda. Sofwah dulu saya masih menganggap masih ada di sana, campur aduk orang yang dibikin orang yang demikian. Sekarang tambah kelihatan malah akhirnya bau-baunya sudah bau Mesir. Kenapa? Sudah dijawab pertanyaannya. Apakah keluarnya anak panah dari buruannya berarti mereka murtad? Bukan. Ancaman keluar dari Islam, tapi bukan berarti keputusan mereka keluar dari Islam. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa mereka justru lari dari kekafiran. Mereka tidak kafir, tapi mereka lari dari kekafiran. Tapi ancaman tadi adalah ancaman. Kalau mereka berpemikiran seperti itu, ujung-ujungnya keluar dari Islam. Hati-hati. Ada yang sudah nyampe, ada yang dikit lagi, ada yang baru separuh, ada yang tapi arahnya ke sana. Dan itu semua bid'ah, bukan hanya bid'ah khawarij. Kata para ulama, al-bid'ah baridul kufur. Bid'ah itu adalah baridul kufur, posnya kekafiran. Pos itu zaman dulu bukan seperti pos sekarang. Itu barid adalah satu jarak tertentu yang jaraknya memang satuannya barid, satu barid, dua barid, tiga barid. Satu barid ada pos, barid kedua ada pos, barid ketiga ada pos dan seterusnya. Nah kalau mereka dulu ngirim surat dari barid pertama hanya mengantarkan ke barid kedua. Dari barid kedua diantarkan ke barid ketiga, dia balik. Nunggu surat berikutnya. Barid ketiga menyampaikan barid keempat terus sampai ke negeri yang termaksud. Kata para ulama, bid'ah itu begitu. Bid'ah itu baridul kufur, ngantarkan kepada kekafiran. Dari satu barid, dua barid, tiga barid sampai mendekat kepada kekafiran, sejengkal demi sejengkal demi sejengkal. Sehingga bid'ah apapun ujung-ujungnya kufur, murtad, keluar dari Islam. Sufi ujung-ujungnya sudah terwujud kafir. Mu'tazilah ujung-ujungnya mereka mengingkari seluruh sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Apa hukumnya? Kafir. Khawarij ujung-ujungnya begitu juga sama. Yakhrujuna minal Islam kama yakhruju as-sahmu minar ramiyah. Nah, barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.